Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya jelas, Bro Gabe? Jelas, Pak. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak, aman. Oh, baik. Jadi untuk pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah tentang teknologi pengecoran atau casting, begitu ya. Jadi di sini mata kuliah teknologi pengecoran itu 3 SKS, kemudian nanti juga ada praktikumnya, begitu ya. Jadi harapannya saudara-saudari di sini bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan segala tugas-tugasnya, ujiannya dikerjakan, begitu ya. Baik, saya next ke slide berikutnya. Nah, ini deskripsi mata kuliah. Jadi pengecoran itu adalah proses untuk melelehkan logam, begitu. Jadi ini hampir sama seperti welding, sama seperti pengelasan. Jadi intinya adalah melelehkan logam, begitu ya. Proses pengecoran ini juga masih dipakai di zaman sekarang. Jadi dia itu ilmu tua, tapi sampai zaman milenial sekarang pun masih tetap dipakai, begitu ya. Jadi proses pengecoran merupakan bagian dari metalurgi manufaktur untuk membuat paduan logam menjadi bentuk sesuai produk yang dibutuhkan. Nah, pada mata kuliah teknologi pengecoran ini mempelajari tentang prinsip dasar pengecoran, jenis-jenis pengecoran, desain komponen pengecoran, ada pattern, ada riser, ada sistem saluran, dan perlakuan cetakan pasir agar memenuhi sifat cetakan pasir yang baik. Nah, ini pasir biasanya pakai sand casting. Nah, pasir yang dipakai biasanya pasir silika, gitu ya. Kemudian nanti juga ada perhitungan untuk menghitung heat balance. Jadi sebelum melakukan proses pengecoran kita ada perhitungan heat balance. Jadi nanti biar tepat perhitungannya, biar nanti ketika proses pengecoran didapatkan komponen yang diinginkan, begitu ya. Kemudian setelah menyelesaikan mata kuliah ini, harapannya mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan teknologi untuk suatu proses pengecoran, jadi merancang seluruh komponen dari cetakannya, menganalisis dan merekomendasi langkah-langkah untuk meminimalisir adanya casting defect atau adanya cacat pada hasil pengecoran. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi pembelajaran pada mata kuliah meliputi pertemuan tatap muka, ada tugasnya juga, kemudian nanti juga ada praktikumnya, kemudian juga ada tugas kelompoknya ini nanti presentasi, dan kalau memungkinkan adanya kunjungan industri. Nah, kalau tahun lalu kunjungan industri itu kita ke daerah Sidoarjo, daerah Krian sana kita adakan kunjungan industri ke perusahaan pengecoran begitu ya. Nah, perusahaan pengecoran itu dia menggunakan sand casting. Nah, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi harapannya mahasiswa mampu menjelaskan teknologi pengecoran dan jenis pengecorannya. Kemudian poin kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme solidifikasi. Kemudian poin berikutnya adalah mahasiswa mampu menghitung desain pattern dan core. Poin keempat adalah mahasiswa mampu menghitung desain riser. Kemudian mahasiswa mampu menghitung desain saluran masuk atau gating sistemnya, kemudian mampu menganalisis perlakuan cetakan pasir yang tepat, mampu menghitung material dan heat balance, mampu membandingkan proses peleburan dan tahap penyelesaian pendacor, kemudian mampu menganalisis apa yang menyebabkan produk pengecoran itu ada defect gitu. Jadi defect pada pengecoran itu banyak, ada misrun, ada mismatch, ada red tail, ada pinhole, ada blowhole gitu ya, macam-macam. Kemudian ada yang poin berikutnya adalah mahasiswa mampu menganalisis penanggulangan cacat hasil pengecoran. Dan poin terakhir, jadi nanti akan ada pengecoran aluminium, pengecoran steel, pengecoran copper gitu ya. Kalau untuk saat ini pengecoran aluminium itu mudah karena dia termasuk temperatur rendah 660 begitu ya. Pengecoran magnesium itu juga termasuk yang mudah karena dia tidak termasuk temperatur tinggi gitu. Temperatur tinggi itu let's say 1000 ke atas gitu kayak Fe dan kawan-kawannya begitu ya. Nah, ini pokok pembelajarannya, pokok pembahasannya jadi adalah teknologi cor dan jenis-jenisnya, ada mekanisme solidifikasi, ada desain pattern dan core-nya, ada desain riser, desain casting system, perlakuan cetakan pasir, kemudian material dan heat balance, kemudian proses peleburan dan penyelesaiannya, kemudian juga nanti akan saya jelaskan tentang casting defect atau cacat pada pengecoran,
kemudian how to prevent for casting defect, gimana untuk mencegah supaya tidak terjadi cacat pada hasil pengecoran, dan nanti akan ada informasi ilmu tentang steel casting, aluminium casting, dan copper casting. Nah, ini aturan kelasnya, jadi harapannya mahasiswa datang tepat waktu. Terus harapannya mahasiswa itu menulis catatannya. Jadi jangan difoto ya, kalau difoto nanti harapan malah digaleri saja, tapi tidak dibaca begitu. Karena kalau ditulis tuh you can move your hand, itu harapannya saudara bisa lebih memahami begitu ya. Kemudian berpakaian rapi, pakai kemeja atau kaos berkerah, jangan lupa menggunakan sepatu. Kemudian fokus pada mata kuliah, jangan mengerjakan mata kuliah yang lain. Kemudian boleh minum, boleh makan makanan ringan seperti permen, dan wajib mematuhi peraturan akademik ITS. Kemudian penilaian dan kelulusan. Jadi ini tidak ada remedial test, jadi harapannya saudara bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Untuk tugasnya 10%, untuk ETS-nya 25%, dan untuk praktikumnya 15%. Nanti akan ada kuis, kuisnya adalah pilihan ganda, yaitu 20%, dan EAS-nya 30%. Nah, untuk saat ini saya memerlukan adanya asisten atau ketua gitu ya, ketua kelas. Ada yang berkenan untuk jadi ketua kelas dan wakil ketua kelas? Saya tulis di sini ya. Oh baik, yang resen adalah Rogabe. Rogabe jadi ketua kelas ya? Boleh Pak. Oh baik, saya tulis Rogabe Sianipar. Dan wakilnya siapa? Wakilnya ada yang berkenan? Please raise your hand. Baik, Earta Anafi. Saya tulis Earta Anafi ya untuk wakilnya. Terima kasih untuk Rogabe dan Earta Anafi. Saya lanjut ke slide berikutnya. Ini sama, jadi seperti yang slide sebelumnya tentang pokok pembahasan. Jadi di sini nanti materi teknologi pengecoran itu adalah teknologi cor dan jenis-jenis pengecoran, mekanisme solidifikasi, sampai ke pengecoran steel, pengecoran aluminium, dan pengecoran copper atau tembaga. Nah ini pustaka utamanya. Saudara-saudari di sini bisa menggunakan bukunya Pak PN Rao ini, Manufacture Technology, atau saudara-saudari bisa menggunakan bukunya Pak William Callister. Ini juga pustaka pendukung, dan juga ada juga American Foundry Society. Jadi ini bisa menggunakan buku-buku ini. Saudara-saudari bisa pinjam buku ini di perpustakaan. Di sini ada introduction. Jadi apa itu pengecoran? Jadi pengecoran itu termasuk proses manufaktur. Jadi termasuk proses di dunia material metalurgi menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati geometri akhir dari suatu produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak atau cavity sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Betul, jadi di sini itu logam tersebut dipanaskan atau dilelehkan, kemudian dia dituangkan atau ada pouringnya, proses penuangan. Nah, di casting itu ada dua, ada yang menggunakan pressure atau tanpa pressure. Jadi ada yang menggunakan tekanan atau tanpa tekanan. Setelah logam cair memenuhi rongga cetak dan tersolidifikasi, selanjutnya cetakan dipindahkan atau disingkirkan dan hasil cor dapat digunakan untuk proses sekunder. Nah, ini setelah proses solidifikasi, kalau misalnya menggunakan sand casting, berarti pasir itu bisa dibongkar, bisa dirusak begitu ya, kemudian diambil hasil corannya. Nah, untuk yang sand casting ini karena menggunakan pasir, jadi pasirnya bisa digunakan lagi untuk proses pengecoran. Sedangkan hasil coran dari sand casting itu perlu adanya proses finishing gitu ya, karena dilihat dari surface-nya, dari permukaannya, dilihat dari bentuknya, itu perlu adanya proses finishing. Let's say kayak machining atau proses pengeboran lainnya. Nah, di sini casting dibagi menjadi dua, ada yang tradisional sama non tradisional ya. Jadi yang
kita bahas yang tradisional. Di sini ada sand mold casting atau disebut sand casting atau pengecoran pasir. Kemudian ada dry sand casting, ada cell mold casting, ada full mold casting, ada cement mold casting, dan ada vacuum mold casting. Sedangkan untuk yang non-tradisional atau contemporary casting itu ada high pressure die casting, jadi dia menggunakan tekanan. Kemudian ada permanent mold casting. Kalau permanent mold casting ini cetakannya permanen, begitu ya. Kemudian ada centrifugal casting, ada plaster mold casting, ada investment casting, dan ada solid ceramic casting. Kalau eh, di dunia kedokteran gigi itu ada praktikumnya, dia masih menggunakan centrifuge casting. Jadi untuk mencetak gigi anak-anak itu masih praktikum menggunakan centrifugal casting, begitu ya. Jadi di sini ilmu casting itu banyak digunakan di berbagai dunia pendidikan, begitu ya, dari yang non engineering sampai yang engineering, begitu ya. Ini perbedaannya antara tradisional dan non tradisional casting adalah perbedaan secara mendasar di antara keduanya adalah bahwa contemporary atau non traditional casting tidak bergantung pada pasir dalam pembuatan cetakannya. Perbedaan lainnya adalah bahwa contemporary atau non-traditional casting biasanya digunakan untuk menghasilkan produk dengan geometri yang relatif kecil dibandingkan bila menggunakan traditional casting. Kemudian hasil coran contemporary atau non-traditional casting juga tidak memerlukan proses tambahan untuk penyelesaian permukaan. Jadi untuk yang non-traditional casting ini tidak memerlukan proses tambahan, tidak menambahkan proses finishing atau proses machining atau proses boring untuk penyelesaian permukaannya. Jadi dia permukaannya sudah cenderung sesuai dengan targetnya. Kelebihan pengecoran logam dapat membentuk bentuk yang rumit, jadi ada beberapa komponen yang rumit itu bisa dibentuk, bisa dicetak dengan proses pengecoran, kemudian dapat menghemat waktu dan pengerjaan produknya bisa dalam jumlah yang banyak, dapat menggunakan bahan yang tidak dapat dikerjakan dengan proses permesinan, kemudian ukuran produknya tidak terbatas dan bahan dapat berulang gitu ya. Jadi ini adalah salah satu beberapa keuntungan dari pengecoran logam. Sedangkan untuk kelemahannya atau kekurangan dari pengecoran logam adalah kurang ekonomis untuk produksi dalam jumlah yang sedikit. Jadi harapannya untuk proses pengecoran itu sekali proses, sekali ngecor itu untuk jumlah yang banyak, untuk jumlah yang masif begitu ya. Kemudian permukaan secara umum lebih kasar dibanding proses permesinan. Betul, jadi ini kalau dibandingkan dengan proses permesinan, pada permukaannya itu masih tergolong kasar gitu ya. That's why kadang kalau saya jumpai banyak hasil pengecoran permukaannya itu masih perlu adanya proses machining. Kemudian toleransi kepresisian ukuran harus lebih besar dibanding proses permesinan. Kemudian di sini sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, please raise your hand. Oke, thank you yang sudah on cam. Ada Julian Baita Sinaka, Joko Setiawibowo, Ida Ayu Gayatri. Oh, oke, nggak apa-apa. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah metal casting. Jadi metal casting technology plays a key role in industries gitu ya. Jadi di sini bahwa dibilang proses pengecoran itu untuk pengecoran logam itu masih menjadi kunci dari uh, produk dari industri yang diinginkan begitu ya. Jadi di sini ada beberapa produk dari produk pengecoran. Jadi di sini ada gambar yang sebelah kiri sini itu adalah dia masih proses penuangan. Jadi dia melelehkan logam cair kemudian dituangkan begitu ya. Nah, hasilnya berbagai macam produk dan berbagai macam aplikasi bisa di dunia otomotif, di dunia shipping atau perkapalan, di dunia pesawat begitu ya. Bahkan untuk aksesoris rumah tangga, nah itu dia menggunakan proses pengecoran gitu ya. Di sini
Introduction pengecoran logam ialah suatu proses manufaktur di mana logam dilelehkan dan dituang ke dalam suatu rongga atau dalam cetakan, kemudian tersolidifikasi. Setelah proses solidifikasi, part akan diambil dari cetakan, baik dengan menghancurkan cetakan tersebut ataupun memindahkan cetakan dari part tersebut. Nah, ini ada tahapannya. Jadi yang pertama adalah cavity atau mold making, jadi pembuatan cetakan. Kemudian yang kedua di sini adalah metal melting atau proses peleburan metal atau proses pelelehan metal. Kemudian yang ketiga adalah pouring melt to mold cavity. Jadi pouring itu adalah proses penuangan. Jadi logamnya setelah cair dituangkan ke rongga cetakan. Kemudian yang keempat ini adalah proses solidifying. Jadi dibiarkan dia membeku, dibiarkan dia terjadi proses solidifikasi. Kalau proses solidifikasi itu artinya adanya perubahan fasa dari perubahan fase liquid menjadi solid, gitu ya. Kemudian proses kelima dan proses keenam ini adalah taking apart the solidified part. Jadi di sini adalah proses pengambilan komponen. Kemudian yang keenam adalah casting product. Nah, ini adalah gambaran casting product yang seperti ini. Jadi kalau seperti ini dia masih perlu adanya proses finishing, perlu adanya proses machining, entah di gerinda, entah di cutting, entah di bor. Pengecoran logam, proses pengecoran casting adalah salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Pengecoran juga dapat diartikan sebagai suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bagian-bagian bentuk yang mendekati bentuk geometri dari produk akhirnya. Jadi di sini memang pengecoran itu harapannya dia untuk membentuk geometri yang mendekati produk aslinya. Nah, ini adalah proses penuangan, jadi ini adalah logam cair. Kemudian di sini ada bagian-bagiannya, di sini ada runner, kemudian di sini juga ada sprue. Nanti di slide berikutnya akan lebih jelas komponen-komponennya. Nah, klasifikasi pengecoran berdasarkan usia cetakan ada expandable mold, pengecoran dengan cetakan sekali pakai, dan juga ada permanent mold, pengecoran yang dapat dipakai berkali-kali. Jadi cetakannya tidak hanya sekali pakai, tapi dia bisa dipakai berkali-kali. Nah, ini contohnya adalah yang permanent mold. Nah, seperti ini gambarnya sebelah kanan. Sedangkan yang expandable mold itu adalah cetakan yang sekali pakai, jadi gambarnya sebelah kanan ini. Jadi ini setelah dicor, dituangkan, selesai proses solidifikasi ini dibongkar. Proses peleburan atau pencairan logam menjadi tahapan penting dalam proses pengecoran. Material yang dilebur meliputi ada logam dan unsur-unsur paduan, tergantung kalau mau melelehkan satu unsur, misalnya aluminium, ya saudara hanya melelehkan aluminium saja. Tapi kalau mau aluminium dipadukan Pak dengan Zn, ya udah berarti saudara harus melelehkan aluminium dan Zn. Kemudian kalau misalnya mau melelehkan 3 unsur, misalnya Cu, MnAl begitu. Nah, itu ya harus melelehkan ketiga unsur tersebut. Jadi saudara selain memahami tentang teknologi pengecoran, saudara juga harus memahami tentang transformasi diagram fasa, gitu ya. Flux, senyawa inorganik yang berfungsi membersihkan logam cair dari gas-gas maupun kotoran, impurities yang terlarut. Kemudian juga ada unsur pembentuk terak, gitu ya. Jadi ini adalah beberapa material yang dilebur dalam proses pengecoran, gitu ya. Cuman tergantung kondisi di lapangan, kalau memang perlu ada beberapa zat tambahan, itu bisa ditambahkan. Misalnya untuk menambahkan kemurnian atau untuk menambahkan zat-zat yang bisa mengikat impurities, nah itu bisa ditambahkan. Nah, ini adalah skema secara sederhana dari komponen material. Jadi di sini adanya flask. Flask itu adalah a metal or wood frame without fixed top or bottom in which the mold is formed. Depending upon the position of the flask in the molding structure, it is referred to by various names such as track, lower molding, or cup, upper molding flask, cheek, intermediate molding flask used in the three-piece molding. Jadi di sini adalah skema sederhana dari komponen yang akan dicor. Jadi di sini itu ada namanya flask. Flask itu adalah dibagi menjadi dua, ada yang bagian cup, ada yang bagian drag. Jadi cup itu adalah bagian atasnya dan drag itu adalah bagian bawahnya. Nah, di sini juga ada parting line.
Jadi parting line ini sebenarnya tidak ada bendanya ya, maksudnya tidak ada bidangnya, tidak ada kayunya, tidak ada triplexnya begitu ya. Jadi parting line itu adalah dia menjelaskan bahwa ada bagian yang atas dan bagian bawah, ada kopnya, ada parting line-nya, ada kop, ada bagian atasnya, ada yang bagian bawah. Nah, ini adalah sederhana. Jadi di sini ada dua bagian begitu ya. Kemudian di sini juga ada pattern. It is the replica of the final object to be made. Jadi di sini adanya pattern. Jadi harus ada contohnya mau nyetak apa sih gitu. Nah, ini adalah disebut pattern. The mold cavity is made with the help of the pattern. Jadi dia sangat membantu sekali karena dia adalah final object to be made. Adalah objek terakhir yang akan dibuat. Kemudian sini ada parting line. This is the dividing line between the two molding flask that makes up the mold. Jadi di sini parting line itu adalah yang memisahkan antara bagian cup dan bagian trapnya. Kemudian di sini ada molding sand, sand which binds strongly without losing its permeability to air or gases. It is mixture of silica sand, clay, and moisture in appropriate proportion. Jadi di sini ada pasir yang digunakan untuk pengecoran. Jadi dia biasanya menggunakan silika, pasir silika atau SiO2, tapi juga ada clay-nya. Clay-nya itu apa? Tanah liat begitu ya. Kemudian ada zat-zat yang lain moisturizer untuk mengikat gas-gas supaya dia tidak ikut di pattern-nya atau di aliran logam cairnya begitu ya. Di sini juga ada core, ada pouring basin, ada sprue, ada runner, ada gate, ada chaplets, ada riser, ada fan gitu ya. Nah, di sini tuh ada pouring basin. Jadi pouring basin ini adalah cup, ini adalah tempat penuangan atau proses pouring, proses penuangan logam cair. Nah, ini bentuknya dia harus bentuknya seperti ini. Kemudian di sini adanya sprue, mana sprue? Nah, sprue itu ada di sini. Sprue. Nah, sprue itu ada di sini, dia bentuknya harus seperti corong. Jadi bentuknya dia harus mengkerucut begitu ya. Kemudian di sini adanya cok. Cok ini adalah untuk alirannya biar dia masuk ke runner, dia alirannya itu bagus. Aliran fluidanya itu dia tidak turbulensi begitu ya. Kalau misalnya aliran turbulensi, berarti dia memungkinkan akan adanya casting defect gitu ya. Jadi harapannya adanya kok di sini itu membuat fluidanya, aliran fluidanya lebih stabil gitu ya. Kemudian di sini ada core-nya, ada intinya. Kemudian di sini adalah rongga cetakannya. Kemudian di sini adanya open riser. Jadi open riser kalau misalnya logam cair itu dituangkan seluruhnya, kemudian dia akan mengisi risernya di sini. Nah, risernya di sini itu sebagai cadangan logam cair, gitu ya. Jadi harapannya ketika dia core-nya ini sudah terbentuk, tapi dia tetap kekurangan logam cair, dia akan mengisi. Dia ketika proses solidifikasi mulai terbentuk, dia akan mengisi si core-nya ini. Nah, ini untuk perhitungannya pouring basin, gating system, itu juga ada perhitungannya sendiri. Nah, ini adalah mold. Jadi mold itu adalah cetakan. Early metal casting was carried out by pouring molten into a sand mold. Mold are developed using clay or metal. Jadi di sini mold itu dia menggunakan tanah liat atau menggunakan metal. Kemudian generally the mold consists of drag, bottom mold, and top mold. For this 14 cast product, it is usually enough to pour over the drag. Jadi secara umum cetakan itu ada dua, ada yang bagian bawah atau bottom mold dan ada yang bagian atas cup mold gitu ya. Tapi untuk material yang tipis, untuk mau ngecor material yang tipis gitu, dia hanya cukup menggunakan bagian bawah saja gitu ya. Jadi dia menggunakan open mold sederhana. Kemudian during its development, molds were made using patterns. The pattern has a shape similar to casting. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya waktu, jadi mold ini dibuat menggunakan desain pattern. Nah, desain pattern ini adalah desain yang mendekati bentuk akhirnya. Nah, ini adalah fluidity atau kemampuan fluida untuk mengalir. It is the ability of liquid metal to flow in mold. Jadi ini adalah kemampuan liquid untuk mengalir di rongga cetakan.
things that affect fluidity. Jadi beberapa hal yang mempengaruhi fluiditas. Yang pertama adalah pouring temperatur atau proses penuangannya atau temperatur penuangannya. Kemudian ada metal alloy composition, komposisi metal alloy-nya. Kemudian yang ketiga adalah viscosity atau viskositas dari liquid metalnya. Kemudian yang keempat adalah heat transfer to the environment. Jadi panasnya itu, aliran panasnya itu ke lingkungannya. Gitu ya. Nah, ini adalah pattern atau pola. Definition of pattern adalah pattern is a replica of the object that we will create through the casting process with some additional modification. Jadi ini adalah pattern adalah bentuk replika dari hasil coran yang kita inginkan. The main modification that we add to the patterns include pattern allowance, core additions, kemudian elimination of detailing work that we couldn't get through the casting process. Jadi di sini beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah toleransi patternnya, terus penambahan intinya, dan yang poin berikutnya adalah proses finishing. Jadi di sini ada proses finishing yang tidak bisa kita kerjakan dengan proses pengecoran. Nah, di sini ada allowance atau toleransi atau kelonggaran. Jadi the dimensional pattern will differ from the dimension of our casting product. The difference between the dimension of pattern and the casting product is to accommodate the allowance, the pocket money among others. Jadi di sini ada toleransi atau adaannya allowance gitu ya. Ini ada beberapa jenis allowance, ada shrinkage allowance, ada machining allowance, ada draft allowance, ada allowance karena adanya distorsi, dan juga adanya allowance karena proses shaking atau wrapping. Nah, untuk proses pengecoran itu desainnya juga harus tepat ya, jangan dibuat kotak seperti ini, harapannya dibuat seperti trapesium begini. Karena ketika material itu diangkat, dia lebih stabil, lebih bagus untuk yang trapesium. Sedangkan untuk yang kotak seperti ini, nanti kurang oke untuk hasil pengecorannya. Nah, di sini ada shrinkage allowance. Jadi shrinkage allowance harus kita perhatikan dalam desain pattern. Adapun shrinkage tersebut terjadi karena adanya proses penyusutan saat proses penurunan temperatur dari temperatur pouring sampai dengan temperatur kamar. Terdapat beberapa tahapan shrinkage. Yang pertama adalah liquid shrinkage. Jadi pengecilan volume ketika logam berubah dari kondisi liquid menjadi kondisi solid di temperatur solidus. Sedangkan penyusutan volume ini biasanya bisa disiasati dengan penambahan logam cair tambahan yang disediakan oleh riser. Yes. Tadi di slide sebelumnya ada riser. Jadi riser itu adalah cadangan logam cair. Jadi untuk mengatasi adanya liquid shrinkage ini itu harus adanya riser. Jadi riser ini berfungsi untuk cadangan logam cair. Jadi ketika adanya proses solidifikasi, si riser ini bisa mengisi atau membuat komponen kita itu tidak terjadi penyusutan yang terlalu besar, begitu ya. Jadi di sini ada dua tahapan, ada liquid shrinkage dan adanya solid shrinkage-nya. Solid shrinkage ini adalah pengecilan volume ketika temperatur logam yang sudah dalam fase solid terus turun sampai temperatur surrounding-nya. Nah, itu untuk materi pada hari ini. Saya stop share terlebih dahulu. Kemudian saya mau memberikan tugas untuk anak-anak. Jadi untuk nanti materi PPT-nya akan saya upload di MyTest Classroom ya. Kemudian silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Nah, ini adalah tugas kelompoknya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Baik, ini ada tugas kelompok. Jadi setiap kelompok ada 8 mahasiswa. Tolong dibuat presentasi kurang lebih 15 menit, bisa direcord via Zoom. Terus nanti yang di-upload adalah berupa PPT dan Word. Jadi ini pembagiannya ada 6, ada investment casting, permanent mold, die casting, centrifuge casting, continuous casting, dan sand casting. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, think happy, be happy, and stay healthy. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Stop recording.